Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1741, Serangan Balik Bagian 5. Aku punya pedang abadi. Ye Chen mengeluarkan raungan keras saat esensi pedang abadinya melesat keluar dengan liar. Aura di tubuhnya mencapai puncaknya, dan energi spiritualnya yang tak terbatas mengalir ke pedang setan darah. Ketajaman esensi pedang abadi menyebabkan seluruh lautan bergolak. Pada saat ini, pedang di tangan anggota sekte pembantaian bergetar terus-menerus. Seolah-olah Ye Chen adalah pendekar pedang tertinggi, mampu membelah langit dengan satu pedang. Tuoba Ye mengerutkan kening. Sensasi yang diberikan Ye Chen padanya terlalu mengejutkan. Apakah aura ini benar-benar sesuatu yang dapat dilepaskan oleh seorang kultivator alam kekacauan primordial? Anak ini benar-benar aneh. Dentang, dentang, dentang. Ekspresi Ye Chen ganas. Dia telah memaksa esensi pedang abadi hingga batasnya. Jika bukan karena tubuh surgawi abadinya, tubuhnya akan hancur. Wus! Pedang itu begitu mengejutkan sehingga bahkan sekte pembantaian tidak dapat membuka mata mereka. Serangan pedang ini tidak hanya mengandung esensi pedang abadi, tetapi juga sifat iblis dari pedang setan darah. Seluruh langit berguncang seolah-olah akan terkoyak. Ekspresi Tuoba Ye sedikit berubah. Serangan pedang ini cukup kuat untuk mengancamnya. Dia buru-buru mengeluarkan perisai hitam pekat. Saat pedang itu bersentuhan dengannya, perisai hitam pekat di tangan Tuoba Ye retak, lalu hancur. Sosok Tuoba Ye terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Esensi pedang abadi tetap berada di langit dan tidak menghilang. Wus! Wajah Ye Chen pucat dan tubuhnya diambang kehancuran. Dia memegang pedang setan darah di tangannya dan darah mengalir dari salah satu lengannya. Serangan ini telah menghabiskan 2/3 dari cadangan energi spiritualnya di tubuhnya. Selain itu, dia juga dipenuhi luka-luka. Itu adalah serangan bermata dua, tetapi dia tidak punya pilihan jika dia ingin melawan ahli alam penciptaan tingkat kelima. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Penatualin bergegas ke sisi Ye Chen dan memegang lengannya. Tidak buruk. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan saat ini. Bahkan jika tubuhnya akan runtuh, dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Petik 2 tanda seru petik 2. Tuoba Ye sangat marah. Retakan muncul di tubuhnya. Tidak peduli apa, dia adalah ahli alam penciptaan, jadi terluka oleh ahli alam kekacauan primordial adalah penghinaan besar. Ekspresi Ye Chen berangsur-angsur menjadi gelap. Dia mengira bahwa serangan ini akan cukup untuk melukai Tuoba Ye dengan parah, tetapi dia telah meremehkan kemampuan bertahan klan jiwa darah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi bagaimana dia harus menghadapi Tuoba Ye selanjutnya? Pak Tualing dan Duan Muyan datang ke sisi Ye Chen. Master Sekte, jika itu benar-benar tidak berhasil, ayo lari, kata Duan Muyan dengan sedikit ketakutan. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap situasi saat ini. Ye Chen tertawa getir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku melarikan diri, apa yang akan terjadi pada anggota sekte kita? Tanda seru petik 2. Kata-kata ini membuat mata para anggota sekte pembantaian berkaca-kaca. Mereka tidak menyesal mengikuti Ye Chen, bahkan jika itu berarti kematian. Kami bersedia menggunakan hidup kami untuk melindungi Anda, Master Sekte. Para anggota sekte pembantaian berbicara serempak, dan bahkan ada sedikit permohonan di wajah mereka. Ekspresi Duan Muyan sedikit berubah. Seberapa besar karisma yang dimiliki Ye Chen sehingga membuat orang-orang ini mengorbankan hidup mereka. Jangan katakan apa-apa lagi. Jika aku mati, kita mati bersama. Jika aku hidup, kita hidup bersama. Ekspresi Ye Chen penuh tekad. Dia telah mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi dia masih bertahan hidup. Dia percaya bahwa kali ini tidak akan berbeda. Hehe, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tetapi kamu masih memikirkan orang lain. Mulut Tuoba Ye menunjukkan sedikit senyum dingin. Kemudian, dia menyerang ke depan. Lindungi pemimpin sekte. Tetua Lin meraung dan berdiri di depan Ye Chen. Siapapun bisa mati kecuali Ye Chen. Ye Chen telah mewarisi warisan dari Demon Sein dan juga merupakan harapan dari Demon Sein. Tuoba Ye melayangkan pukulan, yang menghantam tubuh Tetua Lin. Puci. Dia menyemburkan seteguk darah. Wajah Tetua Lin pucat dan tanpa darah. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Kalian segerombolan semut, hanya kematian yang menunggu. Tuoba Ye melayangkan lebih banyak pukulan,
membuat Pak Tualing dan Duan Muyan tidak berdaya. Ini adalah krisis. Dia memegang pedang setan darah dan menangkis pukulan itu. Namun, pukulan itu menjatuhkannya ke tanah, dan Tuo Baiye menginjak dada Ye Chen. Dada Ye Chen ambruk dan darah menyembur keluar. Wajahnya pucat. Pergilah ke neraka. Tuo Baiye menggenggam kedua tangannya dan aura yang mengerikan meledak. Tinju palu dua tangannya diarahkan ke kepala Ye Chen. Jika mendarat, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Pada saat hidup dan mati, seorang ahli alam kekacauan purba tiba-tiba berdiri di samping Ye Chen dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menangkis pukulan itu. Kaca, retakan terus muncul di tubuhnya, tetapi dia berhasil memberi Ye Chen beberapa detik. Terima kasih, Master Sekte, karena telah memberiku martabat. Aku akan mati tanpa penyesalan. Kultivator itu tersenyum sedih, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak. Ye Chen berdiri di sana dengan linglung. Gelombang energi iblis meledak dari dalam tubuhnya. Melawan seorang ahli alam penciptaan, bahkan seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak tidak akan berani menerima pukulan langsung, apalagi seorang ahli alam kekacauan purba. Seorang anggota sekte pembantaian telah mati untuk melindunginya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tuo Baiye, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan manusia. Ye Chen meraung ke langit. Energi iblis hitam dan ganas melonjak keluar dari tubuhnya dan melilit tubuhnya. 100 mil di sekitarnya dipenuhi dengan energi iblis yang menakutkan. Mata merah Ye Chen bersinar saat dia tertawa aneh, pedang iblis darah di tangannya adalah pedang iblis sejak awal. Hanya saja Ye Chen telah menekan sifat iblisnya. Sifat iblis pedang iblis darah meletus tanpa syarat. Duan Muyan merasakan aura Ye Chen dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Perasaan yang diberikan Ye Chen padanya sekarang terlalu aneh. Seolah-olah iblis yang tak tertandingi sedang turun. Tuo Baiye dapat merasakan energi iblis yang mengerikan dan niat membunuh yang menggila dari Ye Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Entah bagaimana, dia ditakuti oleh seorang kultivator alam kekacauan primordial. Mata iblis, karena kamu telah terbangun, aktifkan. Aku bersedia membayar harganya. Ye Chen meraung dengan marah. Mata hitam di tengah awan energi iblis di langit. Saat itu membuka matanya, bola mata merah darah itu menatap Tuo Baiye tanpa emosi. Tidak hanya itu, niat membunuh di tubuh Ye Chen sebenarnya telah mengembun menjadi badai yang mengerikan. Niat membunuhnya terwujud menjadi sesuatu yang nyata. Saat mata iblis terbuka, Tuo Baiye tidak bisa lagi tetap tenang. Dia benar-benar bisa merasakan bayangan kematian dari mata ini. Ini adalah aura dari Great Ancient Demon. Namun, bagaimana mungkin ada Great Ancient Demon di tubuh anak ini? Mustahil. Bab 1742, Perubahan Mendadak. Energi iblis yang tak berujung tampaknya memenuhi seluruh pulau Blood Evil, dan bahkan Laut Luosha mulai bergolak. Lari. Tuo Baiye mengambil keputusan. Jika dia tidak lari sekarang, dia yakin bahwa dia akan dikutuk. Kau ingin lari sekarang, bukankah sudah terlambat? Suara dingin Ye Chen terdengar di telinga Tuo Baiye. Ye Chen tanpa sadar muncul di depannya. Apa yang sedang terjadi? Tuo Baiye ketakutan setengah mati. Dia sebenarnya gagal menyadari pendekatan Ye Chen. Ledakan. Telapak tangan Ye Chen yang membawa energi iblis tak berujung menyerang. Tuo Baiye mundur dengan panik. Namun, pada saat dia mundur, energi iblis yang menakutkan telah melilit tubuhnya. Serangan Ye Chen tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, dia tidak bisa menghilangkan energi iblis sama sekali. Energi iblis itu tampaknya telah menyatu dengan tubuhnya. Tidak ada cara untuk mengatasinya, dan energi iblis itu mulai menyerap kekuatan hidupnya. Meskipun penyerapannya sangat lambat, itu tidak dapat dihentikan. Jika ini terus berlanjut, kematian hanya masalah waktu. Para pengikut sekte pembantaian, Pak Tualing, dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, Ye Chen tampak sama sekali tidak dikenal oleh mereka. Sebaliknya, dia tampak seperti iblis yang telah merangkak keluar dari 9 tingkat neraka, sebuah eksistensi yang bahkan tidak dapat ditoleransi oleh Dao Surgawi. Bagaimana Master Sekte menjadi seperti ini? Apakah dia akan baik-baik saja? Liang Sueyue bertanya dengan cemas. Tidak ada emosi sama sekali di mata Ye Chen. Dia seperti mesin pembunuh. Apa yang sedang kupikirkan? Aku harus percaya pada Ye Chen. Ye Chen telah mengalami begitu banyak krisis hidup dan mati. Dia akan baik-baik saja. Kata-kata Liang Sueyue tidak lebih dari sekadar upaya untuk menipu dirinya sendiri. Jika Ye Chen tidak bisa bangun dari keadaan ini, dia akan berakhir sebagai mesin pembunuh yang tidak punya pikiran.
Di medan perang, Tuoba Ye terpaksa mundur. Mata iblis di langit tiba-tiba meledak dengan aura jahat, dan seberkas cahaya langsung mendarat di tubuh Tuoba Ye. Ark, Tuoba Ye mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Serangan ini tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah energi iblis yang mengerikan. Energi iblis itu menggerogoti tulang-tulangnya, dan menimbulkan begitu banyak rasa sakit sehingga membuatnya berharap dia mati. Dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidupnya menurun dengan cepat. Orang harus tahu bahwa tubuh fisik klan jiwa darah sangat kuat, dan mustahil bagi kekuatan biasa untuk menembusnya. Meskipun demikian, energi iblis yang menyerangnya tampaknya sama sekali mengabaikan pertahanannya. Dari mana iblis ini berasal? Bahkan iblis-iblis besar dari wilayah iblis seharusnya tidak begitu menakutkan. Bahkan iblis-iblis besar kuno tidak dapat melakukan ini, kan? Dari mana anak ini berasal? Apa-apaan mata langit itu? Tanda seru. Ark, tolong ampuni aku. Klan jiwa darah tidak akan pernah menyerang pulau jahat darah lagi. Pada saat ini, Tuoba Ye panik. Bagian dari menjadi iblis adalah tidak memberi siapapun kesempatan untuk membalas. Suara dingin Ye Chen menjawabnya. Ark, Tuoba Ye masih meratap dengan getir sementara Ye Chen menonton dengan tenang dari samping. Seolah-olah dia menikmati siksaan itu. Seiring berjalannya waktu, jeritan Tuoba Ye menjadi semakin lembut, dan hanya rengekan dan rengekan yang bisa terdengar. Wus! Pada saat ini, gelombang raksasa muncul dari laut, dan pusaran besar tiba-tiba muncul. Ye Chen mendongak dan menemukan bahwa pusaran itu sepertinya mencapai langit. Di atas pusaran itu berdiri seorang lelaki tua dan dua pemuda. Namun, ketiganya bukan manusia. Mereka adalah bentuk humanoid dari binatang iblis. Aura lelaki tua itu menakutkan, dan ada sisik merah di dahi kedua pemuda itu. Itu klan laut. Duan Muyan membuka matanya lebar-lebar dan berseru. Tidak hanya ada pembudidaya manusia di benua Lingwu, tetapi juga klan laut di laut dalam. Namun, klan laut tidak pernah muncul di hadapan semua orang, dan mereka tidak pernah menyerbu benua Lingwu. Bagaimanapun, klan laut tidak bisa tinggal di daratan untuk waktu yang lama. Penatua Fang, sepertinya orang di depan kita adalah iblis yang kita cari, salah satu pemuda menatap Ye Chen dan berkata. Mereka telah merasakan aura iblis yang mengerikan dari bawah laut dalam. Karena itu, pemimpin klan laut-laut Luosha telah mengirim Fang Lao, pangeran ketiga, dan pangeran kelima untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pak Tualing menatap Penatua Fang, dan ekspresinya berubah drastis. Penatua Fang pasti telah mencapai puncak alam penciptaan, dan kemungkinan besar akan mampu menghancurkan siapapun di sini hanya dengan satu jari. Mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Yang mulia, ini adalah iblis besar. Saat itu, klan laut kita dibantai oleh ras iblis dan membentuk perseteruan darah dengan mereka. Sebelum iblis besar ini tumbuh dewasa, mari kita tekan dia di penjara es. Begitu Penatua Fang selesai berbicara, dia mengulurkan satu jari. Saat jari ini mendarat, seberkas cahaya yang menyilaukan meletus. Saat seberkas cahaya itu mendarat, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ledakan, seberkas cahaya itu mengenai tubuh Ye Chen. Ye Chen ingin melawan, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Pihak lain terlalu kuat, bahkan dalam keadaan iblisnya saat ini. Mata iblis juga merasakan bahaya. Nak, kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Selain itu, perbedaan tingkat kultivasi antara kamu dan dia terlalu besar. Bahkan jika aku meminjam tubuhmu, aku tidak akan bisa melawannya. Meskipun aku bisa membakar darah iblisku dan membuatmu sepenuhnya memeluk jalan iblis, langkah ini terlalu berisiko. Aku sudah meramalkan nasibmu. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan memasuki tubuhmu lagi terlebih dahulu. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, energi iblis yang menutupi langit menghilang sepenuhnya. Tuoba Ye berada di ambang kematian. Ketika dia melihat energi iblis menghilang, dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia tidak pernah menyangka akan ada ahli alam penciptaan tingkat puncak di wilayah laut terdekat. Dia bahkan bukan tandingan Elder Fang di puncaknya, apalagi sekarang. Elder Fang tidak menghentikan Tuoba Ye untuk melarikan diri. Jari-jari pangeran ketiga membentuk gerakan mantra dan memadatkan jaring besar yang melilit Ye Chen. Dia menarik kembali jari-jarinya dan menarik Ye Chen ke tangannya. Turunkan Tuan Muda. Pada saat ini, Pak Tualing meraung marah. Namun, Elder Fang melirik ke arah Pak Tualing. Pak Tualing langsung kehilangan semua warna dan tubuhnya diambang kehancuran.
Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Tidak ada perbandingan sama sekali. Elder Fang kemudian pergi bersama kedua pangeran itu. Tidak seorang pun menduga perubahan situasi yang begitu tiba-tiba. Sekte pembantaian berada dalam kekacauan. Ye Chen telah ditangkap dan mereka telah kehilangan tulang punggung mereka. Anggota Sekte Pembantaian, mari kita kembali ke Pulau Blood Evil. Pada saat ini, Elder Lin meraung dan pergi bersama para anggota Sekte Pembantaian. Dari kata-kata yang diucapkan para ahli klan laut, tampaknya mereka tidak ingin membunuh Ye Chen, tetapi hanya mengurungnya di penjara bawah tanah. Selama Ye Chen masih hidup, masih ada harapan. Bab 1743, Penjara Beku. Dia juga percaya bahwa Ye Chen tidak akan mati semudah itu. Tuoba Ye telah melarikan diri, meninggalkan Feng Xiaotian sendirian. Anggota Sekte Pembantaian sangat marah, jadi mereka secara alami melampiaskan kemarahan mereka pada anggota klan jiwa darah yang tersisa. Pertempuran ini sukses besar, tetapi orang-orang dari Sekte Pembantaian tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan apapun. Sebaliknya, mereka tampak tertekan. Ye Chen jatuh pingsan di laut dalam. Setelah memasuki laut, Fang Lao memasukkan pil ke dalam mulut Ye Chen. Meskipun Ye Chen bisa tinggal di laut untuk sementara waktu, mustahil baginya untuk bernapas di bawah air selamanya. Satu pil anti-air sudah cukup untuk membuat Ye Chen tetap hidup di sini sampai dia kembali ke permukaan. Tetua Fang dan yang lainnya berenang selama 10 menit sebelum mereka tiba di depan sebuah istana besar di laut dalam. Istana itu megah. Ada beberapa ahli dengan aura menakutkan yang berpatroli di daerah itu. Setelah melewati istana selama 1 jam, mereka tiba di suatu tempat di mana air laut di sekitarnya telah berubah menjadi hitam, dan bahkan ada es batu yang mengembun di sekitar mereka. Seorang lelaki tua berdiri berjaga di sebuah pintu. Lelaki tua itu tampak seperti sedang menghembuskan napas terakhirnya. Sementara itu, Ye Chen, yang terjebak, telah terbangun. Meskipun ia telah berubah menjadi iblis, ia menyadari semua yang telah terjadi di sekitarnya. Lelaki tua itu menatap Tetua Fang dan kedua pangeran itu tanpa ekspresi. Kedua pangeran itu membungkuk dengan hormat. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti berada di ambang kematian, ia adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak, dan hanya selangkah lagi untuk menerobos. Hanya Tetua Fang dan pemimpin klan yang tidak perlu membungkuk ketika mereka melihat lelaki tua itu. Lelaki tua itu membuka pintu sel dan aura yang sangat dingin menyapu keluar. Meskipun Ye Chen memiliki tubuh surgawi abadi, ia masih merasa tidak nyaman. Pangeran ketiga menyerahkan Ye Chen kepada Tetua Fang dan kedua pangeran itu berbalik untuk pergi. Mereka hanya ahli alam integrasi Dao, jadi mereka tidak dapat menahan dingin di sini. Hanya ahli seperti Tetua Fang yang dapat melangkah lebih jauh. Penatua Fang menuntun Ye Chen melewati pintu. Begitu mereka masuk, tubuh Ye Chen benar-benar tertutup es. Bukan hanya itu, energi dingin ini tampaknya mampu membekukan jiwa. Jika dia tetap di sana, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Meskipun Ye Chen mampu membebaskan diri sekarang, dia tidak berani bertindak gegabah. Penatua Fang adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak. Jika Ye Chen bergerak, dia akan dengan mudah ditekan. Penatua Fang menuntun Ye Chen lebih dalam ke dalam gua. Pada saat ini, dia melihat patung-patung es dengan berbagai ukuran. Ada manusia dan makhluk klan laut di antara patung-patung es ini, tetapi mereka tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Jelas, mereka sudah mati, tetapi dia bisa merasakan bahwa dari aura mereka, bahwa mayat-mayat ini adalah keberadaan alam penciptaan. Mungkin itu pertama kalinya seorang kultivator alam kekacauan primordial seperti dia di penjara di dalam penjara bawah tanah ini. Boom. Old Fang melempar Ye Chen ke tanah yang tertutup es. Ye Chen melihat dan melihat seorang lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu tidak membeku menjadi patung es, tetapi auranya sangat lemah. Dia mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari sebulan sebelum meninggal. Setelah Elder Fang meninggalkannya, dia berbalik dan pergi. Dia sama sekali tidak khawatir Ye Chen akan melarikan diri. Bahkan para ahli alam penciptaan tidak dapat melarikan diri dari tempat ini, apalagi seorang kultivator alam kekacauan primordial. Dia mungkin akan mati kedinginan dalam sehari. Setelah Elder Fang pergi, Ye Chen melepaskan diri dari belenggunya. Udara dingin di sekitarnya meresap melalui setiap pori-pori dan terus-menerus mengikis tubuhnya. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku tidak akan bertahan lebih dari seminggu sebelum aku mati kedinginan, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Dia memiliki tubuh surgawi abadi, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Dia mencoba yang terbaik,
tetapi dia tidak dapat menghentikan aura dingin yang menyerang tubuhnya. Di aula sekte pembantaian di Pulau Blood Evil. Setelah Penatua Lin kembali, dia langsung menuju ruang rahasia Penatua Niu. Dia mengabaikan fakta bahwa Penatua Niu terluka dan mendobrak pintu. Ketika Penatua Lin keluar dari ruang rahasia Penatua Niu dan kembali ke aula utama, semua orang mengangkat kepala untuk menatapnya dengan penuh harap. Penatua Lin, bagaimana? Liang Sueyue adalah orang pertama yang berbicara ketika dia melihat Penatua Lin berjalan ke aula utama. Penatua Niu hanya menyuruh kita menunggu dengan tenang. Mungkin ini kesempatan bagi Ye Chen. Semua orang kehilangan kata-kata. Karena Ye Chen tidak ada di sana, Penatua Niu memiliki otoritas mutlak. Bagaimanapun, banteng hijau surgawi adalah eksistensi kuno yang mengikuti orang suci iblis. Karena Penatua Niu telah berbicara, tidak pantas bagi mereka untuk bertanya lebih lanjut. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas, waktu berlalu begitu cepat. Ye Chen meringkuk di sudut. Alis dan bulu matanya membeku. Dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari sehari sebelum dia berubah menjadi patung es. Jika bukan karena tubuh surgawi abadinya, dia pasti sudah mati sekarang. Setengah hari kemudian, aura Ye Chen samar-samar terlihat. Ada perhiasan kecil yang indah tergantung di lehernya. Tungku kosmos berkedip-kedip dengan nyala api yang lemah. Meskipun nyala api itu kecil, itulah yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Tubuh Ye Chen perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya, dan matanya sedikit gemetar. Waktu terus berjalan. 2 jam kemudian, jari Ye Chen bergerak sedikit. Ye Chen tidak menyadari bahwa lelaki tua di sampingnya bernapas dengan lemah. Ye Chen melepaskan tungku kosmos dan tiba-tiba membesar. Api memenuhi sekelilingnya, dan Ye Chen akhirnya merasa hangat lagi. Setelah Ye Chen mendapatkan kembali kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya, dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar di sekitarnya. Jika dia ingin keluar, hanya ada satu cara, yaitu pergi ke lantai atas. Ini menempatkan Ye Chen dalam posisi yang sulit. Ada keberadaan di puncak alam penciptaan di atas sana. Begitu dia bertemu orang itu, dia akan langsung ditekan, menghancurkan peluangnya untuk melarikan diri. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa dia bisa berlari lebih cepat dari ahli alam penciptaan tingkat puncak. Karena itu, Ye Chen tidak punya pilihan selain terus berkultivasi. Tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk kultivasi pemurnian tubuh. Saat Ye Chen sedang berkultivasi, dia tiba-tiba mendengar suara serak. Anak kecil, aku tidak menyangka kau akan membantuku bertahan hidup. Ye Chen terbangun dari kultivasinya saat mendengar kata-kata itu. Dia berdiri dan melirik lelaki tua di sampingnya, yang telah terbangun. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Siapa kau? Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan waspada, takut lelaki tua itu akan menyerangnya. Ye Chen tidak tahu seberapa kuat lelaki tua itu. Namun, seseorang yang bisa bertahan hidup sampai sekarang mungkin sangat kuat. Semua ahli alam penciptaan tingkat ke-7 telah dibekukan menjadi patung es, kecuali lelaki tua ini. Aku Qiu Hai, pemimpin klan Laut-Laut Luosha, tetapi aku dijebak oleh saudara laki-lakiku yang kedua. Mata lelaki tua itu berkedip penuh kebencian. Si kecil, apakah kau ingin meninggalkan tempat ini? Ye Chen mendengar kata-katanya tetapi tidak menjawab. Dia tentu saja ingin pergi, tetapi dia sama sekali tidak mempercayai Qiu Hai. Qiu Hai jelas lebih kuat darinya. Apakah ada alasan mengapa seseorang sekuat ini akan bergabung dengannya? Siapa yang tahu jika orang ini tiba-tiba akan menusuknya dari belakang untuk mendapatkan harta karunnya, Ye Chen tidak dapat menjaminnya. Bab 1744, Esensi Surgawi Kristal Ungu. Qiu Hai memahami kekhawatiran Ye Chen. Dia kemudian berkata, aku bersumpah atas nama Dao Surgawi bahwa aku tidak akan pernah menyerangmu setelah aku melarikan diri. Ini sudah cukup bagi Ye Chen. Dari sudut pandang klan laut, Dao Surgawi adalah eksistensi tertinggi. Begitu mereka bersumpah menggunakan nama Dao Surgawi, mereka pasti tidak akan melanggarnya. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh Dao Surgawi. Kita bisa bergabung, tetapi ada banyak ahli klan laut di luar sana. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan mereka? Meskipun Ye Chen setuju untuk bergabung, dia tidak akan kalah dalam pertempuran. Tetua Fang adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak. Pemimpin klan saat ini mungkin juga telah mencapai level itu. Qiu Hai telah ditekan selama 1000 tahun. Berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan? Aku bukan tandingan Qiu Tian sekarang, tetapi ada kristal es berusia 1000 tahun di bawah penjara es.
Begitu aku memurnikannya, Qiu Tian tidak akan menjadi ancaman. Ye Chen tidak tahu apa itu kristal es 1000 tahun, tetapi itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Tunggu 2 jam sampai aku benar-benar pulih. Lalu, aku akan langsung ke dasar. Setelah Qiu Hai selesai berbicara, Ye Chen mengangguk sedikit. 2 jam tidaklah lama sama sekali. Selama jam ini, dia bisa merasakan aura Qiu Hai meningkat selangkah demi selangkah. 1 jam setelah jam itu, aura Qiu Hai seperti lautan luas. Si kecil, ayo pergi, Qiu Hai membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen mengangguk sedikit dan menyingkirkan tungku kosmos. Tungku itu menyusut dengan cepat dan tergantung di lehernya. Ketika Qiu Hai melihat tungku kosmos, tatapan serakah melintas di matanya, tetapi Ye Chen tidak menyadarinya. Qiu Hai membentuk segel dengan jari-jarinya dan membanting telapak tangannya ke tanah. Es berterbangan di mana-mana, dan sebuah lubang muncul. Di dalam penjara, mereka tidak khawatir membuat keributan, karena itu dianggap sebagai tempat kematian yang pasti. Ye Chen dan Qiu Hai memasuki lubang dan terus masuk lebih dalam. Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama dia mengikuti Qiu Hai, tetapi setelah sekian lama, dia tiba-tiba melihat cahaya biru di depan. Seluruh wajah Qiu Hai dipenuhi dengan kegembiraan. Itu di sini. Ayo cepat masuk. Qiu Hai bergerak maju dengan panik sementara Ye Chen mengikutinya dari belakang. Beberapa saat kemudian, Ye Chen tiba-tiba melihat pemandangan aneh. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seperti karya seni surgawi. Setiap kristal es mengandung energi yang mengerikan. Ye Chen mendongak dan melihat kristal es setinggi 1000 meter berdiri tegak di atasnya. Itu adalah kristal es 1000 tahun. Begitu aku memurnikannya, aku akan bisa menerobosnya. Kau bisa memanen kristal es 100 tahun ini sesuka hati. Ye Chen mengangguk. Meskipun kristal es 1000 tahun adalah hal yang baik, dia harus hidup untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Tanpa bantuan Qiu Hai, dia ditakdirkan untuk tidak pernah bisa lolos dari penjara ini. Ada banyak kristal es berusia ratusan tahun, jika dia bisa membawa mereka kembali ke sekte pembantaian, mereka pasti akan menambah sumber daya sekte. Qiu Hai mengabaikan Ye Chen dan duduk di samping untuk memurnikan kristal es berusia 1000 tahun. Tempat ini tidak kecil, jadi Ye Chen bekerja secepat yang dia bisa. Dia meletakkan kristal es ke dalam makam samsara satu per satu. Dia tidak bisa menghitung berapa lama dia telah mengumpulkannya. Ye Chen tiba-tiba melihat sebuah gua tersembunyi, yang memancarkan aura dingin yang mengerikan. Dia berjalan masuk dengan hati-hati sendirian. Ye Chen bisa merasakan dingin yang mengerikan. Itu hampir sama dengan kristal es berusia 1000 tahun. Mungkinkah ada bagian lain? Mata Ye Chen menyala dengan keinginan saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Semakin dalam dia masuk, semakin kuat udara dingin yang mengerikan itu. Untungnya, Ye Chen memiliki tungku kosmos, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah berjalan selama 10 menit, Ye Chen melihat kristal es ungu, yang merupakan sumber udara dingin yang mengerikan. Nak, ini adalah esensi surgawi kristal ungu. Tiba-tiba terdengar suara dari makam samsara. Itu dari penjinak binatang dewa. Ye Chen tidak tahu apa itu esensi surgawi kristal ungu. Baru setelah penjinak binatang dewa menjelaskannya, dia akhirnya mengerti. Ternyata esensi surgawi kristal ungu juga merupakan jenis kristal es. Hanya saja keduanya sangat berbeda dalam hal nilai. Faktanya, esensi surgawi kristal ungu lebih berharga daripada kristal es 1000 tahun. Butuh 10.000 tahun bagi satu esensi surgawi kristal ungu untuk mengembun. Orang bisa membayangkan nilainya. Mendengar penjelasan penjinak binatang dewa, Ye Chen tidak bisa lagi mengendalikan api di hatinya. Ini mungkin sumber udara dingin penjara es. Setelah mengambil keputusan, Ye Chen memutuskan untuk mengambilnya. Mengenai pemurniannya, dia bahkan tidak memikirkannya. Sebelum dia bisa memurnikan sepertiganya, tubuhnya akan meledak karena energinya. Esensi surgawi kristal ungu tidak besar, hanya 20 cm. Berkat tungku kosmos, dia dengan mudah mendapatkannya dan meletakkannya di makam samsara. Ye Chen tidak menyadari bahwa esensi surgawi kristal ungu tiba-tiba retak setelah dia menerimanya. Namun, saat dia mengambil esensi surgawi kristal ungu, raungan marah akan datang dari istana klan laut. Seseorang mencuri harta klan. Suara itu datang dari seorang pria dengan alis seperti pedang yang mengenakan jubah mewah, dan auranya tak terduga. Para ahli di istana terkejut dengan kata-katanya. Pemimpin klan. Pada saat ini,
Fang Lao berlutut di depan Qiu Tian dengan ekspresi hormat. Tetua Fang, seseorang telah mencuri esensi surgawi kristal ungu. Bawa ahli kami dan tangkap itu segera. Tetua Fang buru-buru mengangguk. Dia juga tahu keseriusan masalah ini. Tanpa mengatakan apapun lagi, dia buru-buru pergi. Dalam sekejap, seluruh klan laut-laut Luosha terguncang, dan banyak ahli yang berhamburan keluar. Ye Chen tidak tahu tentang semua ini. Dia meninggalkan gua dan melirik Qiu Hai. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak diperhatikan, dia benar-benar lega. Dia terus mengumpulkan kristal es berusia ratusan tahun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 2 jam kemudian, gelombang aura tiba-tiba turun. Ye Chen merasakan aura itu dan mengerutkan kening. Meskipun Qiu Hai telah mencapai saat kritis, Ye Chen harus membangunkannya. Kalau tidak, mereka berdua akan tamat. Apa yang terjadi? Qiu Hai terbangun. Ada kemarahan di wajahnya, tetapi ketika dia merasakan aura itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat itu, sesosok bergegas mendekat. Ye Chen melihat bahwa itu adalah Tetua Fang. Ekspresi Tetua Fang tidak lagi tenang. Saat dia melihat Ye Chen, dia terkejut. Ye Chen tidak mati. Ye Chen seharusnya sudah mati, tetapi orang ini tampaknya sangat sehat sekarang. Ekspresi Ye Chen serius. Di belakang Tetua Fang berdiri 2 ahli alam penciptaan tingkat kelima, serta ribuan kultivator alam kekacauan primordial. Keduanya benar-benar terkepung. Ketika Penatua Fang pertama kali melihat Ye Chen, dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, Ye Chen hanyalah seorang kultivator alam kekacauan primordial. Paling-paling, dia memiliki beberapa trik tersembunyi. Qiu Hai, serahkan harta klan. Kalau tidak, tidak ada yang akan memaafkanmu. Kata-kata Penatua Fang membuat Qiu Hai agak bingung. Hal yang dia sempurnakan bukanlah harta klan. Tanda seru. Bab 1745 ditemukan. Qiu Hai, aku sarankan kamu untuk tidak melawan. Masalah ini telah membuat ketua klan waspada. Jika kamu terus keras kepala, ketua klan akan secara pribadi menekanmu. Tetua Fang menyipitkan matanya. Harta karun klan itu terkait dengan masa depan klan, jadi mereka harus menjaganya. Ye Chen, yang berada di samping, tampak cemas. Jika Qiu Hai menyerah atau ditekan, dia akan mati bersamanya. Ye Chen, bisakah kamu membantuku mengulur waktu selama 1 jam? Ketika aku selesai memurnikan kristal es 1000 tahun, kita tidak perlu takut pada Qiu Tian. Begitu Qiu Hai selesai berbicara, Ye Chen tersenyum pahit. Mengulur waktu selama 1 jam lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetua Fang sendiri dapat dengan mudah menekannya. Baiklah. Ye Chen menggertakkan giginya dan setuju. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Qiu Hai. Mereka berdua berada di perahu yang sama. Qiu Hai melirik Ye Chen. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kemudian, dia duduk bersila dan memurnikan kristal es berusia 1000 tahun itu. Saat memurnikan, dia mengawasi Ye Chen dengan indera spiritualnya sehingga jika terjadi kesalahan, dia bisa melarikan diri. Qiu Hai membenci Qiu Tian sampai ke tulang, tetapi dia tahu bahwa tanpa kekuatan, dia akan mati dengan mengerikan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan aura abadi di dalam tubuhnya meletus. Namun, ini masih jauh dari cukup. Penjinak binatang Dewa Surgawi, saatnya bagimu untuk bergerak. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pasti akan ditekan dalam waktu kurang dari 30 detik. Pada saat ini, energi spiritual yang dahsyat melonjak ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, aura Ye Chen mencapai puncak alam integrasi Dao. Ekspresinya ganas. Energi spiritual yang dahsyat di tubuhnya akan meledak. Jika bukan karena tubuh surgawi abadinya, tubuhnya akan hancur. Puncak alam integrasi Dao adalah batasnya saat ini. Ye Chen mencengkeram pedang setan darah erat-erat di tangannya dan menatap dingin ke arah Penatua Fang dan yang lainnya. Terobosan tiba-tiba itu sempat membuat Elder Fang tertegun sejenak, tetapi ia segera tersadar. Seorang ahli alam Dao integrasi tingkat puncak masih belum sebanding dengannya. Li Ling, pergi dan singkirkan dia, kata Elder Fang kepada seorang pria paruh baya di sampingnya. Sebagai ahli alam penciptaan tingkat puncak, ia tidak mungkin berhadapan langsung dengan seorang junior. Li Ling adalah ahli alam penciptaan, jadi menghancurkan Ye Chen bukanlah masalah. Ye Chen menatap Li Ling dan menyadari bahwa separuh wajahnya tertutup sisik. Ia tampak sangat menakutkan, dan menatap Ye Chen dengan jijik. Jika bukan karena kata-kata Elder Fang, ia tidak akan repot-repot berurusan dengan sampah ini. Semut manusia,
Aku akan memberimu kesempatan. Bunuh diri di hadapanku dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Ye Chen mencibir dan menatap Li Ling seolah-olah ia sedang menatap orang bodoh. Bunuh diri. Apakah kau bodoh? Saat itu, dia sudah mampu melawan para ahli alam penciptaan tahap awal sebagai seorang kultivator alam kekacauan primordial. Dengan kekuatan penjinak binatang Dewa Surgawi, melawan orang ini tidak akan menjadi masalah. Penatua Fang adalah satu-satunya masalah. Kau punya keinginan mati. Tatapan ganas melintas di mata Li Ling, dan dia benar-benar marah. Seekor semut manusia biasa berani menghinanya. Tidak bisa dimaafkan. Para ahli klan laut memiliki keuntungan alami di laut. Sosok Li Ling menghilang. Mata Ye Chen tertuju pada laut. Tiba-tiba, dia melihat riak aneh. Tebasan, Li Ling tidak terlihat. Hanya saja dia bisa menggunakan air laut untuk menyembunyikan dirinya di laut. Dia mengangkat lengannya, dan aura pedang setan darah meledak bersama dengan esensi pedang abadinya saat dia melepaskan tebasan yang menggelegar. Energi pedang yang mengerikan meresap ke dalam air laut, dan Penatua Fang sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan ini. Ledakan, wush, pedang itu menebas perut Li Ling, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Sosok Li Ling muncul dalam sekejap. Wajahnya pucat dan dia menatap Ye Chen dengan kaget. Bagaimana Ye Chen menemukannya? Tidak hanya itu, tubuh fisiknya sebanding dalam hal ketangguhan dengan binatang iblis alam penciptaan. Bukan hanya dia, para ahli klan laut yang menonton di samping juga tercengang. Sampah manusia, aku ingin kau mati. Setelah pulih dari keterkejutan sesaatnya, dia marah. Ada ribuan anggota klannya yang menonton dari belakang. Reputasinya baru saja turun. Itu semua karena Ye Chen. Itu tidak bisa dimaafkan. Dia harus membunuh Ye Chen hari ini sehingga dia bisa mendapatkan kembali martabatnya. Ye Chen tidak punya banyak pikiran. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengulur waktu. Bunuh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena dia sudah menjadi musuh dengan klan laut, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi di antara mereka. Teknik pedang es. Ye Chen meraung. Lingkungannya dipenuhi dengan kristal es, dan air laut mengembun menjadi es. Energi pedang yang dingin membuat para penonton merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, sedemikian rupa sehingga mereka menggigil di dalam sepatu bot mereka. Terlalu dingin. Ekspresi Li Ling berubah drastis. Dia merasakan bayangan kematian dari serangan ini, tetapi saat dia berbalik untuk melarikan diri, dia menyadari bahwa kakinya membeku, dan seluruh tubuhnya membeku. Wush! Ye Chen mengayunkan pedangnya saat cahaya yang menyilaukan mekar. Dengan sekejap, sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Ledakan. Saat pedang itu menyentuh Li Ling, pedang itu meledak dengan kekuatan, dan es di tubuhnya meledak. Li Ling memuntahkan seteguk darah. Satu serangan telah melukainya dengan parah. Saat ini, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak ingin terus bertarung dan hanya ingin melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tiba-tiba melihat pedang menyala di depannya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Suara dingin Ye Chen mencapai telinganya. Puci, sebuah kepala terguling ke bawah, dan darah menyembur keluar. Kepala Li Ling terpenggal. Li Ling tidak lemah. Jika dia menganggap serius Ye Chen sejak awal, dia tidak akan mati semudah itu. Saat Ye Chen membunuh Li Ling, keributan besar terjadi. Para kultivator di belakang berbisik satu sama lain saat mereka melihat sosok Ye Chen dengan ketakutan di mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan gemetar. Seorang ahli alam penciptaan telah mati dengan mudah. Kau sedang mencari kematian. Penatua Fang langsung marah. Li Ling telah mati karena semut manusia. Tidak dapat diterima. Pada saat itu, Ye Chen mendongak dan mengerutkan kening. Sosoknya mundur dengan panik. Pada levelnya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan ahli alam penciptaan tingkat puncak. Dengan lambaian tangannya, formasi besar muncul di atas kepala Ye Chen. Formasi ini ditutupi dengan pola hijau. Tekanan supresif turun ke tubuh Ye Chen. Bab 1746, Hati yang tak terkalahkan. Weng, weng, weng. Formasi itu berdengung saat auranya terkunci pada Ye Chen. Ekspresi Ye Chen berubah. Dia mencoba melangkah maju, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah formasi penyegel. Berjuang. Karena tidak ada jalan keluar, Ye Chen memutuskan untuk melawan dengan paksa. Dia mengangkat pedang setan darah dan esensi pedang abadinya meletus dengan liar. Wush, wush. Energi pedang mengembun di sekelilingnya, terjalin saat mengumpulkan kekuatan.
Aura penindasan formasi hijau terus membuat tubuh Ye Chen gemetar. Tebasan, tangan Ye Chen turun dengan tiba-tiba, dan sepertinya pedangnya akan menebas 9 surga. Ledakan, saat keduanya bersentuhan, energi pedang terus menghilang. Sebaliknya, bahkan tidak ada retakan yang muncul pada formasi itu. Kekuatan pertahanan formasi yang telah dipadatkan oleh Penatua Fang sungguh menakjubkan. Ye Chen mengerutkan kening. Dia harus memikirkan solusi. Kalau tidak, begitu dia benar-benar ditekan, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Semut manusia, jangan melawan. Kau tidak bisa menghancurkan formasiku. Mata tetua Fang menyipit membentuk senyuman. Bahkan seorang ahli alam penciptaan tingkat puncak perlu menyerang dengan sekuat tenaga selama 2 jam. Mata Ye Chen berkilat karena kegilaan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya ditekan di sini. Qiu Hai bisa saja kabur, tapi dia tidak bisa. Ye Chen menyingkirkan pedang setan darah dan mengangkat lengannya dan menempelkan telapak tangannya ke formasi. Ledakan, tubuhnya terus gemetar, dan urat-urat di lengannya menonjol. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Kaca, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tetua Fang mencibir. Beban formasi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan raungan marah. Lengannya sudah merah darah. Dia menekuk lengannya dan memiringkan kepalanya, matanya dipenuhi kegilaan. Bangun, Ye Chen meraung marah. Kekuatan kehendak abadinya menopang tubuhnya yang hancur. Dia benar-benar tidak boleh jatuh di sini. Dia masih harus menekan sebuah era. Dia belum membalas dendam pada mereka yang telah mempermalukannya saat itu. Aku tidak akan jatuh karena formasi remeh. Ye Chen meraung. Pada saat ini, dia tiba-tiba memahami sesuatu dalam benaknya, dan sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. Apakah itu esensi pedang abadi atau kekuatan kehendak abadi? Yang dibutuhkan adalah hati yang tak terkalahkan. Apa yang sedang terjadi? Old Fang menyadari bahwa formasinya sebenarnya perlahan naik. Ini, sudut mulut Elder Fang berkedut. Bagaimana ini mungkin? Dari mana monster ini berasal? Dia telah melihat banyak jenius yang tak tertandingi, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, mereka bahkan tidak bernilai 1 jari pun. Lengan Ye Chen mulai lurus saat dia perlahan mendorong formasi itu menjauh. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para ahli klan laut dengan matanya yang merah darah. Ketika mereka melihat tatapan Ye Chen, hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Apakah orang ini iblis dari Netherworld? Matanya tanpa emosi dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Karena kamu sangat menyukai formasi, mengapa kamu tidak mencoba kekuatannya sendiri? Ye Chen menyeringai. Senyumnya sedikit menyedihkan, tetapi niat membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Enyahlah. Ye Chen menggunakan seluruh kekuatannya dan lengannya meledak dengan kekuatan yang mengerikan saat dia melemparkan formasi ke arah para ahli klan laut. Sial, semua orang mengumpat dengan marah ketika mereka melihat formasi besar terbang ke arah mereka. Mereka melarikan diri dengan panik, tahu bahwa jika itu mengenai mereka, mereka akan berubah menjadi pasta daging. Wus, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Lengannya gemetar dan hampir menyerah, tetapi dia tidak bisa berhenti di sini. Berjuang, meskipun tubuhnya sangat kesakitan, dia tidak punya pilihan selain terus berjuang. Jika tidak, maka dia akan mati. Ye Chen mengeluarkan 10 artefak tingkat integrasi Dao dan 2 artefak ruang waktu. Senyum ganas muncul di bibirnya. Wus, ledakan 1000 artefak. Weng, artefak-artefak itu mulai bergetar dan memancarkan aura yang mengerikan saat seluruh permukaan laut bergetar. Ledakan itu menyebabkan pusaran air terbentuk di sekitar Ye Chen, yang menewaskan banyak ahli klan laut. Ah, dasar kecil. Tetua Fang tidak bisa lagi menahannya dan menyerang ke depan. Untuk menghadapi semut manusia ini, mereka sebenarnya telah kehilangan seorang ahli alam penciptaan. Bahkan jika mereka memiliki banyak ahli, mereka tidak dapat menahan kerugian seperti itu. Serangan Tetua Fang mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi Ye Chen tidak berniat untuk melawannya. Bertarung langsung dengan ahli alam penciptaan tingkat puncak sama saja dengan bunuh diri. Sekarang, dia hanya perlu mengulur waktu Tetua Fang. Ketika Qiu Hai memurnikan kristal es berusia 1000 tahun, dia akan membiarkan lelaki tua itu menyelesaikan semuanya. Meskipun Ye Chen tidak terburu-buru, Tetua Fang terburu-buru. Jika pemimpin klan datang dan melihat bahwa dia bahkan tidak dapat menghadapi semut manusia, harga dirinya akan hilang. Tetua Fang melepaskan gerakan mematikan demi gerakan mematikan, tetapi karena Ye Chen sudah siap, dia mampu menghindar berkali-kali. Dia terus bergerak,
menghindar sambil menghitung lintasan serangan berikutnya. Tiba-tiba, Weng. Pada saat itu, Ye Chen dan Elder Fang tiba-tiba berhenti bergerak. Seluruh tubuhnya dipenjara. Tidak bagus. Seorang ahli alam Star Aperture. Elder Fang, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan semut manusia. Sebuah suara dingin terdengar, dan seorang pria parubaya muncul di sebelah Elder Fang. Ye Chen merasa bahwa aura orang ini tidak terduga. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ahli alam Star Aperture, dan dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan, bahkan jika dia meminjam kekuatan para ahli perkasa makam samsara. Pemimpin klan, aku, Elder Fang tampak pucat, dan seluruh wajahnya terbakar karena malu. Qiu Hai, mengapa kamu masih begitu keras kepala? Ye Chen meludahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Qiu Hai berdiri saat ini dan menatapnya dengan sepasang mata yang dalam. Keras kepala. Hahaha. Jika kau menekanku di penjara es selama 1000 tahun, pilihannya adalah kau mati atau aku hidup di antara kita. Ye Chen menggerakkan tubuhnya dan berdiri di belakang Qiu Hai. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah pulih dari Qiu Hai, tetapi hanya Qiu Hai yang bisa melawan Kui Tian. Karena kau begitu keras kepala, serahkan harta klan dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Begitu Qiu Tian selesai berbicara, dia menyerbu ke depan. Aura yang menakutkan membuat Ye Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jika kau bisa pergi, pergilah. Ini dendam pribadiku. Setelah Qiu Hai selesai berbicara kepada Ye Chen, dia berbalik dan bergegas. Bab 1747, Intervensi Tepat Waktu. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia melihat sekeliling dan mendesah tak berdaya. Awalnya dia ingin segera melarikan diri, mengabaikan hasil pertempuran Qiu Hai dan Qiu Tian. Namun, Penatua Fang sedang mengawasinya. Berlari hanya akan memperpendek hidupnya saat ini. Ye Chen memutuskan untuk menunggu dan melihat, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Semut manusia, aku akan membunuhmu hari ini. Ye Chen mendongak dan melihat bahwa Penatua Fang sudah bergegas mendekat. Dia mengerutkan kening. Penatua Fang jelas tidak berencana untuk menyerah. Jika dia tidak membunuh Ye Chen dengan tangannya sendiri, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali martabatnya atau maju lebih jauh. Ye Chen telah menjadi iblis dalam dirinya, ayo bertarung. Karena dia tidak punya pilihan dalam masalah ini, maka dia harus memberikan segalanya. Memegang pedang setan darah di tangannya, esensi pedang abadinya meletus sekali lagi. Pedang pembunuh waktu. Kekuatan hukum temporal menyapu, dan Penatua Fang mulai bergerak lebih lambat. Tebas. Pedang itu membelah air laut di sekitarnya menjadi dua saat turun ke arah Tetua Fang. Ye Chen juga tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan 10 artefak tingkat integrasi Dao dan 3 artefak ruang waktu. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa meledakkanmu. Tatapan mata Ye Chen dipenuhi dengan kekerasan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dengan temperamen buruk. Serangan pedangnya gagal menimbulkan kerusakan apapun, karena kekuatan di antara mereka berdua sangat terasa. Bagaimana mungkin seorang ahli alam penciptaan tingkat puncak dikalahkan dengan mudah? Ketika dia mengayunkan pedangnya, Ye Chen bergegas menuju Tetua Fang. Ketika Tetua Fang melihat artefak yang dipegang Ye Chen, mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Pertama kali dia melihat kekuatan ledakan 1000 artefak Ye Chen, dia terkejut. Kali ini, Ye Chen menggunakan 3 artefak ruang waktu. Meskipun pertahanannya kuat, dia tidak begitu sombong untuk percaya bahwa dia kebal. Oleh karena itu, keputusan langsungnya adalah lari. Ledakan 1000 artefak. Senyum dingin melintas di wajah Ye Chen. Pada saat itu, artefak mengeluarkan suara berdengung. Aura kehancuran menyapu. Ledakan. Saat ledakan meletus, Ye Chen segera mundur dan memberi jarak antara dia dan Penatua Fang. Suara artefak berlanjut untuk waktu yang lama, dan bahkan menarik perhatian Qiu Hai dan Qiu Tian. Qiu Hai sedikit mengernyit. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwamu. Kamu tidak dapat menahan kekuatanku lagi, kata Divine Deity Bistamer tiba-tiba. Tingkat kultivasi Ye Chen turun dengan cepat ke alam primordial chaos. Kamu. Penatua Fang Lao bergegas keluar dari radius ledakan. Ada bekas luka di wajahnya, dan kulit serta dagingnya compang-camping. Serangan Ye Chen telah menimbulkan luka parah padanya. Dia adalah orang terkuat kedua di bawah Qiu Tian, tetapi dia benar-benar terluka parah oleh bocah ini. Sosok Penatua Fang menyerbu, Ye Chen tidak dapat membela diri dengan tingkat kultivasinya yang lemah. Dentang.
Kecepatan reaksi Ye Chen sangat cepat. Saat tangan Old Fang jatuh, dia mengangkat pedang setan darah untuk menangkis. Ledakan. Tubuh Ye Chen terlempar dengan satu serangan telapak tangan. Seteguk darah menetes dari sudut mulutnya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Ye Chen. Itu adalah Penatua Yong. Ye Chen sangat gembira dan dengan cepat menuju ke arah yang diarahkan Penatua Yong kepadanya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Penatua Fang sama sekali tidak ragu-ragu dan segera mengejarnya. Sekarang tingkat kultivasi Ye Chen telah jatuh ke alam kekacauan primordial, dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Ye Chen memasuki sebuah gua dengan Penatua Fang mengikuti dari belakang. Dasar kecil, kamu pasti sudah kehabisan akal. Ketika Penatua Fang mencapai gua dan melihat Ye Chen, dia sangat gembira. Sekarang, Ye Chen tidak punya tempat untuk mundur, dan menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Bunuh! Tetua Fang berteriak dengan marah dan bergegas mendekat. Aura yang mengerikan itu membuat Ye Chen merasa sangat tertekan, dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Tepat saat serangan Tetua Fang hendak menyentuh Ye Chen, sebuah labu anggur muncul dan memblokir serangan itu. Semua kekuatan dalam serangan itu langsung berkurang menjadi ketiadaan. Tetua Fang tercengang. Dia tidak pernah menyangka seseorang akan tiba-tiba mengambil tindakan. Di tengah kebingungannya, seorang lelaki tua malas berjalan keluar dari kegelapan. Awalnya aku hanya ingin anak ini mengambil sepotong esensi surgawi kristal ungu, tetapi aku tidak menyangka hal-hal akan berubah begitu tidak terduga, katanya sambil berjalan. Kau harus pergi. Aku tidak ingin bertarung. Tetua Yong berdiri di depan Ye Chen dan membuat gerakan meraih. Labu anggur muncul di tangannya. Tetua Fang tidak bisa pergi. Matanya menjadi dingin saat dia menatap Tetua Yong. Apakah kau tahu bahwa ini adalah wilayah klan laut? Jika kau ikut campur dalam masalah ini lagi, aku akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Puff! Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu seberapa kuat Tetua Yong sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa seluruh klan laut di Laut Luosha bukanlah tandingannya. Tetua Yong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sungguh membuang-buang anggurku yang bagus. Karena aku tidak mampu ditemukan oleh siapapun, saat aku menyerang, aku membunuh. Begitu dia selesai berbicara, setetes anggur terbang keluar dan mendarat dengan lembut di tubuh Tetua Fang. Kemudian, mata Tetua Fang membelalak. Dia menyadari bahwa tubuhnya menghilang. Kematian akan datang untuknya. Orang tua ini adalah ahli yang tak tertandingi. Semuanya sudah beres. Tetua Yong menatap Ye Chen. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu tetapi Istana Pedang Segudang membutuhkanmu. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Kau sudah terlalu lama di sini. Untuk urusan klan laut, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Aku akan melindungimu untuk sementara waktu. Juga, simpan esensi surgawi kristal ungu dengan baik. Ini sangat penting. Begitu Tetua Yong selesai berbicara, angin kencang bertiup, dan Ye Chen mendapati dirinya berlari menyeberangi lautan. Di Pulau Blood Evil, Elder Niu, Elder Lin, Liang Sueyue, dan Duan Muyan khawatir. Masih belum ada berita tentang Ye Chen. Siapa yang tahu berapa tahun dia akan terjebak setelah ditangkap oleh klan laut. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa nyawa Ye Chen tidak dalam bahaya. Tidak bagus, ada ahli yang maha kuasa di dekat sini. Elder Niu tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ahli ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui alam penciptaan. Bab 1748, ditangkap. Semuanya, bersiap untuk mengungsi. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan ahli alam Star Aperture atau yang lebih tinggi. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan angka. Penatua Niu, jangan khawatir. Ini aku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Ye Chen kembali. Ye Chen tiba di aula utama dengan Penatua Yong di belakangnya. Penatua Niu melirik Penatua Yong dan bertanya, Tuan muda, siapa ini? Aura Ye Chen saat ini jelas merupakan seorang kultivator alam kekacauan primordial. Namun, lelaki tua di belakangnya memiliki aura yang tak terduga. Ye Chen sangat menyadari bahaya yang dialami Istana Pedang Segudang, jadi dia tidak membuang waktu dan melemparkan liontin giok ke Penatua Niu. Aku harus pergi sebentar. Aku akan menyerahkan sekte pembantaian kepadamu. Jika terjadi sesuatu pada sekte ini, hancurkan liontin giok ini dan aku akan segera kembali secepatnya. Juga, jika Jilin bangun,
beritahu aku sesegera mungkin. Ye Chen menatap Liang Xueyue. Liang Xueyue ingin menanyakan sesuatu, tetapi Ye Chen telah menghilang dari aula utama. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena dia tidak tahu seberapa berbahayanya situasi ini bagi Istana Pedang Segudang. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya dari Istana Pedang Segudang, sesosok tubuh terbang di atas pedang. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Itu adalah Yang Mulia Abadi King Jian, yang telah pergi ke lembah roh iblis sesuai dengan instruksi Dewa Pedang Es. Namun, ahli dari lembah roh iblis itu masih dalam pengasingan, jadi dia bahkan tidak diberi kesempatan bertemu. Dia menunggu hari demi hari, tahu bahwa itu tidak membuahkan hasil, tetapi menyadari itu tidak membuahkan hasil, dia meninggalkan lembah roh iblis dan terbang menuju Istana Pedang Segudang. Ketika dia berada 1000 mil jauhnya dari Istana Pedang Segudang, dia berhenti dan mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa seluruh sekte itu diselimuti oleh sebuah formasi. Suasananya sangat aneh. Ini adalah formasi terlarang dari sekte itu. Di dalam formasi itu, tingkat kultivasi seseorang ditekan ke alam penciptaan. Begitu dia melihat ini, dia tahu bahwa sekte itu berada di titik kritis. Kalau tidak, mereka tidak akan mengaktifkan formasi itu. Ini hanya bisa berarti bahwa Istana Pedang Segudang akan melakukan perjuangan terakhirnya, dan mempertaruhkan segalanya padanya. Aku tidak menyangka akan menemukan seorang tetua dari Istana Pedang Segudang di luar. Tepat pada saat ini, sebuah suara suram terdengar dari ruang di sampingnya. Yang Mulia Abadi King Jian mengangkat kepalanya dan melihat bahwa setidaknya ada 10 ahli alam penciptaan yang mengelilinginya. Satu demi satu sosok muncul. Mereka semua adalah ahli dari Istana 100 Dewa, dan menatapnya dengan ekspresi tidak bersahabat. Yang Mulia Abadi King Jian mengerutkan kening. Pertarungan tidak dapat dihindari kali ini. Dia mencengkeram pedang di tangannya erat-erat saat auranya meletus. Selanjutnya, dia diam-diam mengeluarkan artefak cermin dengan tangan kirinya untuk merekam semuanya. Dia tahu bahwa perjalanannya kembali akan menjadi bencana. Dia sedang menunggu seseorang, itu adalah Ye Chen. Di sisi Istana 100 Dewa, 10 ahli alam penciptaan bergegas, memancarkan aura yang menakutkan. Tidak ada rasa takut di wajah Yang Mulia Dewa King Jian. Sebaliknya, dia tertawa dan terbang ke langit. Pertempuran hebat meletus saat Yang Mulia Dewa King Jian menyalurkan kekuatan di tubuhnya ke tangan dan pedangnya. Kali ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia bersumpah untuk membawa setidaknya satu bersamanya. Auranya yang tak kenal takut membuat para ahli Istana 100 Dewa waspada dan bingung. Dalam pertempuran itu, mengabaikan luka yang dideritanya, dia memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh satu orang. Kau mencari kematian. Seorang ahli alam penciptaan tingkat 6 melambaikan tangannya, dan gelombang serangan yang mengerikan turun, memaksa Yang Mulia Dewa King Jian mundur dan melukainya. Dia meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat saat ahli lain dari Istana 100 Dewa menebas punggungnya. Sialan. Dia meraung saat matanya berubah menjadi merah darah. Darah mengalir ke tanah saat dia terengah-engah. Pedang di tangannya bergetar. Bunuh. Dia seperti orang gila saat dia menyerang tanpa menahan diri untuk hidupnya, bertarung dengan segala yang dimilikinya. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengalahkan sebanyak mungkin dari mereka. Namun, bagaimana para ahli dari Istana 100 Dewa memberinya kesempatan untuk melakukannya? 9 yang tersisa menyerang bersama dan menekannya. Yang Mulia Dewa King Jian dipenuhi luka dan tubuhnya mengeluarkan darah di mana-mana. Dia tampak sangat menakutkan. Dia berbaring di tanah dan diam-diam mengeluarkan artefak cermin, menyembunyikannya di pasir kuning. Bawa dia pergi. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Salah satu dari mereka berbicara, meraih kerah Yang Mulia Dewa King Jian dan berbalik untuk pergi. Setengah hari kemudian, sesosok mendarat di tempat ini. Itu adalah Ye Chen. Dia hanya tiba begitu cepat berkat bantuan Tetua Yong. Dalam 1000 mil, ada hamparan pasir kuning. Orang bisa samar-samar melihat formasi yang menutupi sekte itu. Ye Chen melihat sekeliling. Dia bisa membayangkan betapa berdarahnya medan perang di sini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Istana Pedang Segudang. Ye Chen telah berencana untuk langsung menuju lokasi syuting ketika dia tiba-tiba melihat noda darah di pasir kuning. Alis Ye Chen berkerut erat. Sekarang Istana Pedang Segudang diblokade, tidak ada yang bisa keluar. Oleh karena itu noda darah ini pasti milik Tetua King Jian. Apakah sesuatu terjadi padanya? Ye Chen sedang melihat sekeliling ketika dia tiba-tiba melihat sudut cermin mengintip dari bawah sepetak pasir kuning. Dia melangkah mendekat dan mengambilnya.
Itu adalah artefak cermin yang ditinggalkan tetua King Jian. Hah, ada aura tetua King Jian di atasnya. Apakah dia meninggalkannya? Ye Chen tidak membuang waktu lagi, dia mengeluarkan setetes esensi darah dan memasukkannya ke dalam artefak cermin. Seketika, adegan pertarungan antara tetua King Jian dan 10 ahli alam penciptaan dari Istana 100 Dewa pun terproyeksi. Setelah Ye Chen selesai melihatnya, dia melemparkan artefak cermin itu ke makam samsara. Niat membunuh di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Sesuatu memang telah terjadi pada tetua King Jian. Tetua King Jian adalah ahli istana pedang segudang pertama yang pernah dia temui selain Yang Mulia Pedang Es Abadi dari makam samsara. Dia jujur dan baik hati, dan juga telah menyelamatkan Ye Chen di wilayah ras jiwa. Dia berutang budi kepada tetua King Jian untuk ini. Mengingat situasinya, istana pedang segudang tidak dapat menyelamatkan tetua King Jian. Itu semua tergantung padanya. Tampaknya tetua King Jian juga menyadari hal ini, itulah sebabnya dia meninggalkan artefak cermin ini. Dia telah menaruh kepercayaannya pada Ye Chen, dan Ye Chen menolak untuk mengecewakannya. Ye Chen memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimanapun, dia dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan kelas atas. Tidak hanya ada ahli alam penciptaan di sini, tetapi juga ahli alam bukaan bintang dan bahkan mungkin ahli alam gerbang tertutup. Sebagai perbandingan, kekuatannya kurang. Pada saat ini, penjinak binatang Dewa Surgawi berkata, "Nak, formasi terlarang yang diaktifkan oleh Istana Pedang Segudang cukup menarik. Ini mungkin kartu truf terbesar yang mereka miliki, karena dapat menangkal ahli yang lebih kuat dari pasukan musuh. Saya dapat memberitahu Anda secara akurat bahwa meskipun ada musuh dalam jarak 1000 mil, yang terkuat hanyalah ahli alam penciptaan tingkat puncak. Ahli alam bukaan bintang dan alam gerbang tertutup di sini tidak dapat menahan kekuatan formasi ini. Dengan kata lain, Anda memiliki keuntungan unik di sini. Mungkin, takdir telah memutuskan bahwa medan perang ini adalah untuk Anda. Di medan perang ini, Anda dapat mengukir nama Anda dalam sejarah. Namun, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Begitu Anda bergabung dalam pertempuran ini, Anda akan menjadi musuh dengan banyak kekuatan teratas di benua Lingwu." Ye Chen melangkah maju tanpa ragu-ragu. "Saya berjanji kepada guru bahwa saya akan melindungi Istana Pedang 1000 Pedang. Saya akan menjadi pelaksana keadilan di medan perang ini. Saya, Ye Chen, akan berperang melawan pasukan utama ini hari ini." Istana Myriad Swords tidak dapat menyelamatkan tetua King Jian. Itu semua tergantung padanya. Tampaknya tetua King Jian juga menyadari hal ini, itulah sebabnya dia meninggalkan artefak cermin ini. Dia telah menaruh kepercayaannya pada Ye Chen, dan Ye Chen menolak untuk mengecewakannya. Ye Chen memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimanapun, dia dikelilingi oleh pasukan kelas atas. Tidak hanya ada ahli alam penciptaan di sini, tetapi juga ahli alam Star Aperture dan bahkan mungkin ahli alam gerbang tertutup. Sebagai perbandingan, kekuatannya kurang. Pada saat ini, penjinak binatang Dewa Surgawi berkata, "Nak, formasi terlarang yang diaktifkan oleh Istana Myriad Swords cukup menarik. Ini mungkin kartu truf terbesar yang mereka miliki, karena dapat menangkal ahli yang lebih kuat dari pasukan musuh. Saya dapat memberitahu Anda dengan akurat bahwa meskipun ada musuh dalam jarak 1000 mil, yang terkuat hanyalah ahli alam penciptaan tingkat puncak. Ahli alam Star Aperture dan alam gerbang tertutup di sini tidak dapat menahan kekuatan formasi ini. Dengan kata lain, Anda memiliki keuntungan unik di sini. Mungkin, takdir telah memutuskan bahwa medan perang ini adalah untukmu. Di medan perang ini, kau dapat mengukir namamu dalam sejarah. Namun, kau harus memikirkan konsekuensinya. Begitu kau bergabung dalam pertempuran ini, kau akan menjadi musuh bagi banyak pasukan teratas benua Lingwu." Ye Chen melangkah maju tanpa ragu. "Aku berjanji kepada guru bahwa aku akan melindungi Istana Pedang Segudang. Aku akan menjadi pelaksana keadilan di medan perang ini. Aku, Ye Chen, akan berperang melawan pasukan teratas ini hari ini." Istana Myriad Swords tidak dapat menyelamatkan tetua King Jian. Itu semua tergantung padanya. Tampaknya tetua King Jian juga menyadari hal ini, itulah sebabnya dia meninggalkan artefak cermin ini. Dia telah menaruh kepercayaannya pada Ye Chen, dan Ye Chen menolak untuk mengecewakannya. Ye Chen memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimanapun, dia dikelilingi oleh pasukan kelas atas. Tidak hanya ada ahli alam penciptaan di sini, tetapi juga ahli alam Star Aperture dan bahkan mungkin ahli alam gerbang tertutup. Sebagai perbandingan, kekuatannya kurang. Pada saat ini, penjinak binatang Dewa Surgawi berkata,
Nak, formasi terlarang yang diaktifkan oleh Istana Myriad Swords cukup menarik. Ini mungkin kartu truf terbesar yang mereka miliki, karena dapat menangkal ahli yang lebih kuat dari pasukan musuh. Saya dapat memberitahu Anda dengan akurat bahwa meskipun ada musuh dalam jarak 1000 mil, yang terkuat hanyalah ahli alam penciptaan tingkat puncak. Ahli alam Star Aperture dan alam gerbang tertutup di sini tidak dapat menahan kekuatan formasi ini. Dengan kata lain, Anda memiliki keuntungan unik di sini. Mungkin, takdir telah memutuskan bahwa medan perang ini adalah untukmu. Di medan perang ini, kau dapat mengukir namamu dalam sejarah. Namun, kau harus memikirkan konsekuensinya. Begitu kau bergabung dalam pertempuran ini, kau akan menjadi musuh bagi banyak pasukan teratas benua Lingwu. Ye Chen melangkah maju tanpa ragu. Aku berjanji kepada guru bahwa aku akan melindungi Istana Pedang Segudang. Aku akan menjadi pelaksana keadilan di medan perang ini. Aku, Ye Chen, akan berperang melawan pasukan teratas ini hari ini. Aku akan menjadi pelaksana keadilan di medan perang ini. Aku, Ye Chen, akan berperang melawan pasukan-pasukan teratas ini hari ini. Aku akan menjadi pelaksana keadilan di medan perang ini. Aku, Ye Chen, akan berperang melawan pasukan-pasukan teratas ini hari ini. Bab 1749, Medan Perang Ye Chen. Ye Chen memikirkan semuanya dan tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi. Karena dia tahu Tetua King Jian telah ditangkap, penundaan apapun di pihaknya akan menempatkan Tetua King Jian dalam bahaya yang lebih besar. Dia bergegas pergi ke arah tempat para ahli Istana 100 Dewa pergi bersama Tetua King Jian. Karena tidak ada makhluk yang melampaui alam penciptaan di sini, dia punya kesempatan. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam pun mendekat. Ketika malam menelan segalanya, langkah kaki Ye Chen berangsur-angsur berhenti. Dia bisa melihat bahwa perkemahan Istana 100 Dewa terang benderang. Siapa itu? Kedua penjaga di pintu tidak terlalu kuat. Lagi pula, tidak ada yang mengira seseorang akan datang mengetuk pintu mereka. Istana Pedang Segudang bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dan hanya bisa bersembunyi di istana. Bagaimana mereka bisa mengambil risiko untuk melancarkan serangan mendadak? Para penjaga yang menjaga pintu itu hanyalah para ahli alam integrasi Dao. Ye Chen menatap mereka dengan dingin, mengeluarkan pedang setan darah, dan menyerang. Puci, dua kepala jatuh ke tanah dan langsung membuat orang-orang di dalam khawatir. Siapa yang membuat masalah? Wus, wus, wus. Gelombang aura menyerbu. Ye Chen mendongak dan melihat beberapa ahli alam penciptaan. Serahkan pedang hijau abadi yang mulia. Ye Chen menatap kedua ahli alam penciptaan itu dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini pantas mati. Kedua ahli alam penciptaan itu menatap Ye Chen dengan aneh, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau, semut alam kekacauan primordial, berani datang dan menyelamatkannya. Kau punya nyali, aku akan mengakuinya, tetapi kau juga bodoh. Kurasa anak ini sudah gila. Ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali. Namun, pada saat ini, ahli alam penciptaan lainnya bergegas keluar dengan Tetua King Jian di belakangnya. Ketika Tetua King Jian melihat Ye Chen, ekspresinya sedikit berubah. Dia telah meninggalkan artefak cermin itu dengan harapan Istana Pedang Segudang akan menyelamatkannya begitu Ye Chen menyerahkan artefak cermin itu kepada mereka. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia mengharapkan Ye Chen datang ke sini sendirian. Semut sepertimu ingin menyelamatkan orang. Apakah kamu yakin memiliki kualifikasi? Ahli dari Istana 100 Dewa mencibir. Hari-hari ini, dia menikmati kesenangan menyiksa para ahli Istana Pedang Segudang. Sekte itu sekarang hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Meskipun semuanya ditekan karena formasi terlarang, hasilnya masih ditetapkan. Tidak peduli seberapa ditekan kekuatannya, dia masih seorang ahli alam penciptaan. Bagaimana mungkin bocah alam kekacauan primordial menjadi ancaman baginya? Bocah, pakaian yang kamu kenakan menunjukkan bahwa kamu tidak termasuk dalam Istana Pedang Segudang. Mungkinkah kau anak haram orang ini? Atau apakah kau entah bagaimana membayangkan dirimu sebagai penyelamat Istana Pedang Segudang? Haha, dasar bocah sembrono. Akan kutunjukkan seberapa kuat Istana 100 Dewa. Begitu dia selesai berbicara, ahli alam penciptaan menusukkan pedangnya ke lengan Tetua King Jian. Darah berceceran saat tawa arogannya bergema. Tetua King Jian kesakitan, tetapi dia tidak berteriak. Seluruh wajahnya pucat dan ada banyak luka di punggungnya. 2 hari ini,
dia telah disiksa. Orang-orang ini ingin dia menjadi pengkhianat sehingga dia bisa menghancurkan formasi dari dalam. Namun, hati dan kemauannya dengan tegas menolak. Bagaimana dia bisa mengkhianati sekte itu? Ye Chen menjadi marah. Pedang setan darah di tangannya bergetar dan niat membunuh mengalir keluar dari tubuhnya. Kau punya keinginan mati. Hatinya dipenuhi amarah. Mengabaikan bahaya, dia terbang dan menyerang. Energi pedang melilit pedang setan darah, dan sinar pedang yang menyilaukan langsung menyerang dan menyerbu ke arah ahli alam penciptaan itu. Ahli itu hanya mencibir, dan tidak menganggap serius serangan Ye Chen. Sebuah pedang muncul di tangan ahli alam penciptaan saat dia melepaskan tebasan untuk melawan sinar pedang. Saat sinar pedang dan pedang bersentuhan, suara tumpul meletus. Wajah Ye Chen tidak menunjukkan keraguan. Sosoknya yang seperti hantu menyerbu ke depan di tengah malam yang gelap. Chengdu, pergilah hadapi dia, kata ahli yang memegang penatua King Jian. Dia merasa bahwa tidak pantas baginya untuk berurusan secara pribadi dengan Ye Chen. Chengdu mengangguk tak berdaya. Dengan pedang di tangannya, dia tiba-tiba bergegas. Keributan itu telah membuat para anggota Istana 100 Dewa waspada. Mereka semua memegang senjata mereka dan berdiri di belakang para ahli alam penciptaan. Ketika Chengdu mendekati Ye Chen, dia mengangkat pedang di tangannya dan menyerang, berniat menyelesaikan ini dalam satu pukulan. Merupakan suatu kehormatan bagi seorang kultivator alam kekacauan primordial yang murahan untuk mati di tangannya. Pada saat ini, esensi pedang abadi dalam tubuh Ye Chen meletus sepenuhnya. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Wush! Saat serangan berpotongan, gaya gravitasi menekan tubuh Ye Chen, menyebabkan esensi darah di tubuhnya melonjak. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatan pihak lain ditekan, fondasi kultivasi orang ini sangat solid. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari kekuatan teratas. Mata penatua King Jian dipenuhi dengan kekhawatiran. Bisakah Ye Chen menghadapi seniman bela diri alam penciptaan? Pada titik ini, dia lebih suka jika Ye Chen bisa melarikan diri dan mengabaikan keadaannya. Ye Chen menahan kekuatan yang sangat besar dan menjauh dari Chengdu, bergumam, waktu berlalu. Kekuatan hukum temporal memenuhi udara di sekitarnya saat dia mengulurkan jari. Kekuatan yang mengerikan berkumpul di jarinya, dan ekspresi Chengdu sedikit berubah. Dia benar-benar merasa terancam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin bocah alam kekacauan primordial mengancam seorang ahli alam penciptaan? Chengdu tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia meraung marah, murka pedang. Fakta bahwa dia tidak berhasil memenggal kepala Ye Chen dalam satu serangan sudah cukup memalukan, terutama karena semua anggota lain di sini mengawasinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan teknik ini untuk menebus martabatnya yang hilang. Esensi pedang menyembur keluar dari tubuh Chengdu, dan tanah mulai bergetar dan berguncang. Sepertinya teknik murka pedang Chengdu telah dikembangkan ke tahap kesuksesan besar. Bocah itu akan mati. Tuan Yuan Kai, jangan khawatir. Chengdu akan menghabisinya sekarang. Ahli alam penciptaan lainnya bergema dari samping. Yuan Kai awalnya adalah ahli alam penciptaan tingkat 9, tetapi berkat formasi terlarang, dia ditekan ke tahap awal alam penciptaan. Ini adalah keuntungan Ye Chen. Kalau tidak, para ahli ini akan dapat menghancurkannya dengan satu jari. Sinar cahaya kuning melesat dari jari Ye Chen ke arah serangan pedang Chengdu. Bab 1750, Pembantaian. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen tidak berhenti. Sebaliknya, ia mengeluarkan pedang setan darah. Esensi pedang abadinya mengembun di sekitar pedang setan darah. Serangan pedang ini tidak bernama, tetapi ia bersumpah untuk membunuh Chengdu dengan itu. Pada saat ini, Ye Chen sendiri seperti pedang yang ingin memotong segalanya. Matanya tertutup rapat. Dari sudut pandang Yuan Kai, ia adalah seseorang yang telah menerima kematian. Pada saat ini, ia mengangkat pedang di tangannya. Pada saat ini, pedang di tangan anggota Istana 100 Dewa tiba-tiba bergetar. Mereka tidak bisa mengendalikan pedang mereka sama sekali dan pedang-pedang ini terbang ke arah Ye Chen tanpa sadar. Apa yang sedang terjadi? Para anggota Istana 100 Dewa panik. Mengapa pedang mereka terbang ke arah Ye Chen? Pedang terbang ini tidak menyerang Ye Chen. Sebaliknya, mereka melayang di belakangnya dan diarahkan ke Chengdu. Ye Chen seperti kaisar pedang. Setiap pedang harus tunduk padanya. Weng, weng, suara yang dihasilkan oleh satu pedang yang bergetar tidak keras, tetapi 2, 10, dan 1000 pedang membuat keributan besar, menakuti para penonton.
Ekspresi Cheng Du berubah drastis. Dia merasa terancam oleh serangan ini. Aura kematian menyebar di sekelilingnya. Dia akan mati jika menerima pukulan ini. Tanda seru. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Matanya setajam ujung pedang. Seolah-olah seluruh dunia telah kehilangan warnanya. Hanya pedang Ye Chen yang tampaknya ada. Pedang ini abadi. Wus! Saat dia mengayunkan pedangnya, langit tampak mengeluarkan teriakan gemetar. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin mati. Jika bukan karena formasi terkutuk ini yang menekanku, Cheng Du panik dan wajahnya penuh ketakutan. Dia adalah ahli alam penciptaan tingkat ketujuh. Bahkan jika dia ditekan, bagaimana alam kekacauan primordial bisa membunuhnya? Tidak bagus. Cepat dan selamatkan Cheng Du. Yuan Kai juga tidak mengharapkan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia meraung dengan marah, tetapi jelas sudah terlambat. Pedang itu telah mencapai Cheng Du. Energi pedang yang tajam mengiris pipi Cheng Du. Sebelum pedang itu mencapainya, energi pedang itu telah memotong kulit wajahnya menjadi potongan-potongan kecil, membuatnya cacat. Kepala manusia jatuh di bawah kaki Yuan Kai, dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Tubuh Cheng Du tertusuk oleh untaian energi pedang yang tajam yang tak terhitung jumlahnya, seperti jarum landak. Mayatnya tampak mengerikan. Para anggota Istana 100 Dewa terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Dari mana monster ini berasal? Fakta bahwa seorang kultivator alam kekacauan primordial telah membunuh seorang ahli alam penciptaan terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Bahkan jika Cheng Du ditekan ke alam penciptaan tingkat pertama oleh formasi, ini seharusnya tidak terjadi. Seorang anggota Istana 100 Dewa menamparkan pipinya sendiri untuk mencoba membangunkan dirinya sendiri, tetapi segera menyadari bahwa itu benar-benar terjadi. Cheng Du benar-benar mati. Para anggota Istana 100 Dewa tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Wajahnya pucat. Saat menghadapi ahli alam penciptaan, selain ledakan 1000 artefak, satu-satunya kartu truf yang dimilikinya adalah esensi pedang abadi. Inilah alasan mengapa ia berani melawan ahli alam penciptaan. Semua murid, dengarkan. Bunuh anak ini. Yuan Kai merasa wajahnya terbakar. Ia baru saja memerintahkan Cheng Du untuk membunuh Ye Chen, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai atasan Cheng Du, ia merasa malu. Meskipun mendengar kata-kata Yuan Kai, para murid Istana 100 Dewa tidak langsung menyerang. Sejujurnya, mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang Ye Chen setelah melihat Cheng Du binasa. Namun, kata-kata Yuan Kai mutlak. Jika mereka tidak patuh, Yuan Kai akan membunuh mereka sebagai gantinya. Mereka tidak punya pilihan selain menyerang ke depan. Ye Chen mengerutkan kening. Ia tidak takut pada para murid ini, tetapi jika ia menyia-nyiakan kekuatannya pada mereka, bagaimana ia bisa menghadapi para ahli alam penciptaan? Di sampingnya, Yuan Kai sedang mengamatinya seperti seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya. Akan tetapi, para murid sudah bergegas mendekat, jadi Ye Chen tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan. Dia harus menyelamatkan tetua King Jian. Teknik pedang es. Ye Chen meraung marah. Pedang setan darah meledak dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan es dimasukkan ke dalam pedang saat turun seperti air terjun. Para murid Istana 100 Dewa belum mencapai Ye Chen. Namun mereka yang berada di depan langsung membeku menjadi patung es. Saat patung-patung es ini disentuh, mereka langsung hancur. Semua ahli ini ditekan ke alam kekacauan primordial atau alam integrasi Dao, jadi bagaimana mereka bisa menahan kekuatan Ye Chen? Ye Chen seperti serigala di tengah kawanan domba, membantai orang di kiri dan kanan. Ledakan dan jeritan yang mengerikan terdengar, dan itu sepertinya tidak ada habisnya. Ye Chen menjadi semakin berani saat dia bertarung. Jubahnya diwarnai merah dengan darah, tetapi itu semua milik musuhnya. Energi darah membumbung tinggi ke langit saat pertempuran berlanjut. Para murid Istana 100 Dewa menderita dan mundur selangkah demi selangkah. Bocah ini terlalu buas dan menakutkan. Terlepas dari siapa yang menghadapinya, mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Ekspresi Yuan Kai menjadi gelap. Jika Ye Chen terus membunuh, semua murid pasti akan mati. Beberapa dari murid-murid ini akan menjadi pilar sekte di masa depan. Bahkan jika Istana 100 Dewa adalah kekuatan teratas, mereka tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. Semua murid, mundur. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Chen telah membayar harga yang mahal untuk membunuh Cheng Du dan bahwa para murid ini akan cukup untuk membunuhnya. Siapa yang tahu,
Anak ini tidak hanya tidak ditekan oleh formasi, tetapi dia juga bisa melintasi alam untuk membunuh para ahli alam penciptaan. Begitu Yuan Kai mengatakan ini, para murid Istana 100 Dewa merasa lega. Mundur. Jika mereka terus melawannya, tidak ada satupun dari mereka yang akan tersisa. Para murid ini datang dengan cepat, tetapi berlari lebih cepat lagi. Dalam sekejap mata, mereka semua berlari di belakang Yuan Kai. Mata tetua King Jian berbinar. Dia mengira bahwa dia akan hancur setelah ditangkap. Siapa yang tahu bahwa akan ada hikmahnya? Ye Chen benar-benar telah berkembang sejauh ini. Bahkan belum lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia menyadari bahwa tingkat kultivasi Ye Chen tidak banyak berubah, tetapi perubahan yang sebenarnya datang dari kekuatan tertentu di dalam dirinya, yang tampaknya abadi.